pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah. Nah, di sini sejarah mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa. Setiap sejarah ini mempunyai arti atau bernilai tinggi dalam kehidupan masyarakat sosial, sehingga itu manusia dapat membuat sejarahnya sendiri. Dan sejarah ini dapat membentuk diri pribadi manusia. Menggunakan sejarah itu sebagai bahan hidup kita akan menimbulkan berbagai macam analisis dalam suasana budaya dan adat istiadat sejarah dalam sejarah tersebut. Sejarah itu kembali berulang dalam peristiwa yang sama dan yang lama. Sejarah ini mempunyai arti yang memberikan nilai di mana manusia itu bagaikan dunia. Kenapa saya mengatakan bagaikan dunia? Karena dia berputar di sekeliling kita dan di dalam diri kita sendiri. Sejarah ini ditulis dan dijadikan sebagai gambaran atau pelajaran sebagai guru. Nah, sebagai guru yang memberikan tuntunan. Dan yang kedua saya akan bahas itu mengenai peradaban. Peradaban ini adalah menunjuk keadaan atau beradab. Artinya memiliki tabiat dan pengendalian. Di sini pengendalian maksudnya pengendalian diri. Peradaban adalah kemajuan lahir batin yang menyangkut mengenai sopan santun, bahasa budi, dan kebudayaan suatu bangsa. Sedangkan kebudayaan, menurut Konjaraningrat, itu kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Yang pertama itu wujud ideal. Ideal di sini maksudnya itu wujud kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks, memiliki ide-ide, nilai-nilai, dan norma-norma dalam peraturan dan sebagainya. Yang kedua itu wujud kelakuan. Di sini wujud kelakuan maksudnya itu yaitu wujud kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks atas aktivitas dan kelakuan berpola pikir dari manusia dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga itu wujud benda. Maksudnya benda itu kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya atau kerajinan-kerajinan yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi, seperti dalam halnya tadi sejarah. Nah, dengan demikian itu pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan pengembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Itu sekian dan terima kasih. Baik, kita melangkah ke poin kedua, yaitu mengenai bangsa Arab pra-Islam. Di dalam materi yang dijelaskan oleh pemakalah kemarin ada 4 yang bisa saya paparkan, atau kesimpulan 4 poin yang bisa saya paparkan. Yang pertama itu sistematika politik bangsa Arab sebelum datangnya Islam seperti hukum rimba. Kenapa saya mengatakan seperti hukum rimba? Karena banyak kejadian-kejadian yang di luar hukum. Dan siapa yang paling kuat, maka dia yang akan berkuasa. Ya. Yang kedua itu dari sisi ekonomi bangsa Arab, sebagian besar mata pencahariannya itu adalah berdagang. Di bangsa Arab yang dulu mata pencahariannya adalah berdagang. Yang ketiga adalah sebelum datangnya agama Islam di Arab, bangsa Arab sudah mempunyai beberapa agama. Agama kepercayaan yang merupakan agama warisan dari nenek moyang mereka. 4, bangsa Arab adalah bangsa yang kental dengan kebudayaan. Ya, salah satunya yang paling mencolok itu adalah piawai mereka dalam menyusun syair. Banyak syair-syair yang dari bangsa Arab itu yang sekarang fenomenal di kalangan umat muslim. Kehidupan awal Nabi Muhammad SAW sampai menerima risalah Islam. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau menikah pada usia 25 tahun
dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, seringkali beliau pergi ke Gua Hira yang terletaknya 5 km jauhnya dari Mekah. Suatu malam datanglah malaikat Jibril kepadanya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa itulah yang disebut dengan Nuzulul Quran, yang artinya turunnya ayat suci Al-Quran. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Sejak saat itu Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi penutup seluruh nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia, pembentukan negara Madinah. Selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah ajaran Islam di Mekah. Namun Nabi Muhammad telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Islam. Penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan non-Muslim tersebut merupakan sebuah keberagaman yang ada pada masa lalu dan sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa lagi dipungkiri eksistensinya. Yang ketiga yaitu peperangan dalam Islam. Dua di antaranya yaitu yang pertama ada perang Wadan atau Al-Abwa, terjadi pada bulan Syafar tahun 2 Hijriah. Perang pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakan waktu 15 hari. Atas perintah Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib bertugas membawa panji perang. Yang kedua, perang Buat terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Tujuan perang ini adalah menghadang kafilah dagang Quraisy dengan membawa unta sebanyak 2.500 ekor. Pembawa panji perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, status Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun, tetapi kedudukan beliau yang kedua sebagai pemimpin kaum muslim mesti segera ada digantinya. Orang itulah yang dinamakan khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama merupakan hasil kesepakatan dari satu pertemuan di Balai Saqifah Bani Si'dah Madinah yang didirikan oleh sekelompok kecil. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah ini terjadi perdebatan dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiqlah terpilih menjadi pemimpin atas usul Umar bin Khattab. Ada beberapa alasan mengapa Abu Bakar yang menggantikan Nabi. Yang pertama, sebagai orang pertama masuk Islam di kalangan dewasa. Yang kedua, menemani Nabi Muhammad SAW sewaktu hijrah ke Yathrib. Yang ketiga, satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam saat ketika beliau sakit. Pada saat pasukan Islam sedang berada di luar kota, Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 1 minggu. Pada saat sakit, dia bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka yang berhasil menetapkan penggantinya Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Adapun khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum perang Fijar. Dia pasti berbicara tegas dalam menyatakan pendapat dan membela yang hak. Adapun khilafah yang ketiga ada Utsman bin Affan. Lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah SAW. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan putrinya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Utsman tercatat sebagai orang yang pertama memimpin hijrah bersama istrinya ke Habsyi untuk kemudian hijrah pula ke Madinah. Adapun khalifah yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Dia dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hasim bin Abdul Al-Manaf. Selama peristiwa pembunuhan Khalifah Umar, kebingungan dan kekacauan terjadi di Madinah selama kira-kira 5 hari. Pada waktu itu, Abdullah bin Sabah,
pemimpin partai Mesir, menyusulkan bahwa Ali sebagai pengganti Utsman untuk meneruskan kekhalifahan dan semua menyetujuinya. Kepemimpinan Ali telah teruji. Ia berani menghadang kaum musyrikin dalam perang Khandaq yang berjumlah 24.000 prajurit. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Amr bin Wud hendak menikamnya, namun Ali berhasil membunuhnya. Tidak heran jika akhirnya ia mendapatkan sebutan sebagai orang yang tidak dapat dikalahkan oleh lawan. Belum lagi segudang kehebatan dan keberanian yang lainnya. Abdurrahman bin Muljam berhasil menikam Ali dalam sholat subuh di Masjid Kufah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 40 Hijriah. Dalam beberapa hari setelah penikaman itu, Ali meninggal dunia. Dengan wafatnya khalifah keempat itu, berakhirlah pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang juga menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah berdiri, ibu kota kerajaan Madinah dipindah ke Damaskus yang terletak di kota Syam. Ada 14 khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah. Di antaranya dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahannya. Mereka adalah Muawiyah bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Dengan berbagai kemajuan dalam sistem pemerintahan dan ilmu pengetahuan berhasil dicapai dinasti Umayyah. Dalam sistem pemerintahan, Umayyah berhasil membangun fasilitas umum seperti masjid, sumur, dan jalan raya. Dan dalam sistem ilmu pengetahuan, Umayyah berhasil menyempurnakan musaf-musaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf yang tertentu. Keruntuhan Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah ini, yaitu salah satunya adalah muncul kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah dan tidak ada ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah pada masa itu. Dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah Abbasiyah, pemerintah Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah bin As-Saffah atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari berbagai masalah yang mewarnai pemerintahan Bani Umayyah. Permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah memicu lahirnya gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad, yaitu Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih baik, yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Pada masa ini ada 12 khalifah Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai kejayaan di berbagai bidang. Salah satunya bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan kegiatan menerjemahkan nas-nas asing dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kemudian didirikan
pula pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Bait al-Hikmah, serta terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan. Penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad.